Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan saya Jonathan Mulya Menyitak dengan NIM 23055310884. Di sini saya akan menjelaskan tentang Improving Error Models of Machine Tools with Metrology Data. Baik, nah, ini adalah referensi jurnal yang saya pakai, yang ditulis oleh J.M. Flynn, J.M. Welener, V. Dokia, dan Newman. Lanjut, latar belakangnya adalah dalam manufaktur volume rendah atau low volume production, metode kontrol kualitas konvensional seperti statistical process control atau SPC tidak efektif karena tidak bisa mendapatkan sampel yang cukup. Diperlakukan pendekatan berbasis model base untuk mencapai predictive quality control. Dan akurasi mesin perkakas adalah komponen kunci dalam kontrol kualitas untuk produksi volume rendah. Namun, waktu non-produktif untuk pengukuran dan kalibrasi perlu diminimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menghubungkan data pengukuran CMM atau Coordinate Measuring Machine dengan sumber-sumber error pada mesin perkakas untuk memungkinkan verifikasi atau kalibrasi yang lebih terarah atau target. Lanjut, sumber error pada mesin perkakas. Jenis error, kinematik, geometrik, penyebabnya ketidaksempurnaan geometri dalam atau antar sumbu mesin. Yang kedua, ada termomekanikal, penyebabnya adalah perubahan suhu. Yang ketiga, ada static load, penyebabnya adalah beban statis. Dan yang keempat adalah dynamic forces, atau penyebabnya gaya dinamis saat pemotongan. Selanjutnya ada motion control, penyebabnya adalah kontrol gerakan. Selanjutnya ada control software, penyebabnya adalah perangkat lunak kontrol. Baik, kita lanjut ke error geometrik pada sumbu mesin. ISO 230-1/2012 mendefinisikan dua jenis error. Jenis error yang pertama yaitu komponen error. Deskripsinya berfungsi sebagai fungsi dari posisi sumbu yang diperintahkan atau bervariasi sepanjang pergerakan. Jenis error yang kedua adalah location error. Deskripsinya konstan di seluruh rentang gerakan sumbu atau offset atau error orientasi seperti squareness. Lanjut, ada kalibrasi versus verifikasi. Perbedaannya terletak pada aspek, yaitu tujuannya. Dengan kalibrasinya itu mengukur dan memisahkan error menjadi komponen individual, lalu tahap verifikasinya menetapkan kriteria kemampuan mesin, go atau no-go. Aspek selanjutnya yaitu output, dengan kalibrasinya itu nilai error yang bisa dikompensasi, dan tahap verifikasinya keputusan apakah mesin ini layak pakai. Selanjutnya, dari aspek kompleksitas, dengan kalibrasi lebih tinggi, verifikasinya lebih rendah. Tantangan, mendapatkan informasi error yang detail membutuhkan satu, investasi alat ukur yang mahal, kedua, keahlian operator yang tinggi, lalu yang ketiga, waktu henti mesin yang lama atau produktivitas turun. Baik, selanjutnya ada kerangka metodologi yang diusulkan. Nah, itu adalah gambar proses flowchart untuk inferensi nilai error yang belum diukur. Alur prosesnya yang pertama, ukur part dengan CMM, temukan pelanggaran toleransi. Yang kedua, kumpulkan data error mesin yang sudah ada dari verifikasi atau kalibrasi sebelumnya. Yang ketiga, jalankan Monte Carlo simulation untuk identifikasi kombinasi error. Selanjutnya, identifikasi error yang paling mungkin menyebabkan ketidakakuratan. Selanjutnya, lakukan verifikasi atau kalibrasi terarah pada error tersebut. Selanjutnya, ambil tindakan remedial atau kompensasi via NC control. Baik, lanjut ke model kinematik mesin. Fungsi model kinematik mempresentasikan hubungan geometrik antar suku mesin X, Y, Z, lalu menggunakan homogeneous transformation dalam MATLAB
dan dua kapasitas penggunaan model. Penggunaan pertama, simulasi permukaan mesin dengan fungsi mengeluarkan varietas sumbu yang secara nominal akan menghasilkan permukaan yang benar. Kedua, generate virtual CMM measurement mengasumsikan ketidakpastian CMM sangat kecil dibandingkan akurasi mesin. Komponen error direpresentasikan dengan 3 superposed Fourier coefficient sebagai fungsi posisi sumbu yang diperintahkan. Lanjut ke metode Monte Carlo simulation. Mengapa Monte Carlo? Yang pertama, karena adanya error yang saling berkorelasi atau confounding error, tidak mungkin memisahkan efek beberapa error hanya dari hasil CMM. Lalu, Monte Carlo digunakan untuk menemukan lokal minima dalam solution space, dan tantangannya, ruang pencarian memiliki 111 dimensi atau 3 squareness error dan 6 komponen error per sumbu, dan 6 Fourier coefficient per komponen error. Untuk 10 nilai parameter, 1 dikali 10, 111 evaluasi modal. Solusinya menggunakan informasi proses, plan, dan data pengukuran mesin yang sudah ada untuk mempersempit pencarian. Lanjut ke skenario pencarian error. Yang pertama, ada blind search. Yang kedua, ada minimal verification. Yang ketiga, ada ideal search. Lanjut ke 3 skenario tersebut. Yang pertama ada blind search. Deskripsinya tidak ada pengetahuan awal tentang error. Hasilnya banyak variasi error profile, tidak ada kejelasan. Yang kedua ada minimal verification. Deskripsinya hanya mengetahui squareness dan linear positioning error. Dengan hasil kemampuan diagnostik meningkat, error profile mulai jelas. Yang terakhir ada ideal search. Dengan deskripsi mengetahui semua error parameter dengan uncertainty. Hasil, hampir semua solusi terbaik berada dalam batas uncertainty error sebenarnya. Kesimpulannya, penggunaan data error yang sudah ada atau a priori sangat meningkatkan kemampuan diagnostik CMM. Lanjut ke batasan pencarian error. Batasan yang digunakan jenis error yang pertama ada squareness error dengan visible range kurang lebih 100 mikrometer per meter dengan measurement uncertainty bounds kurang lebih 10 mikrometer per meter. Dan jenis error yang kedua ada strictness and linear positioning dengan visible range kurang lebih 25 mikrometer per meter dengan measurement and uncertainty bound kurang lebih 3 mikrometer. Dan selanjutnya ada angular errors dengan visible range kurang lebih 10 mikrometer per meter dan measurement uncertainty bounds-nya itu kurang lebih 5 mikrometer per meter. Prinsipnya, error dengan priori knowledge divariasikan sesuai measurement uncertainty. Error yang belum diukur divariasikan dalam visible range. Lanjut, manfaat penggunaan data metrologi. Temuan utama, 1. Peningkatan kemampuan diagnostik. Dengan hanya mengukur subset kecil dari error atau minimal verification, kemampuan untuk menginferensi error yang belum diukur meningkat drastis. Yang kedua, pengukuran waktu henti mesin. Tidak perlu ukur semua error source. Cukup lakukan verifikasi atau kalibrasi terarah pada error yang paling mungkin menyebabkan defect. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas, mengurangi jumlah tes yang diperlukan untuk memonitor kesehatan mesin, lalu mengurangi scrap dan rework. Lanjut, keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ada peringatan penting. Tidak semua error mempengaruhi profil yang diukur pada CMM. Perlu mengukur titik-titik pada berbagai fitur dengan posisi dan orientasi yang berbeda. Yang kedua, ada error yang berkorelasi atau confounding. Contohnya, linear axis, straightness, and angular errors tidak bisa dipisahkan hanya dari hasil CMM. Yang ketiga adalah asumsi yang dibuat. Semua error non-geometrik diabaikan, lalu ketidakpastian CMM diasumsikan sangat kecil. Implikasi untuk praktik pada di industri. Yang pertama, apa yang dapat dicapai dengan metode ini? Tujuannya, yang pertama adalah targeted verification dengan cara pencapaian, identifikasi error yang paling mungkin menyebabkan defect. Lalu, tujuan yang kedua
kedua, pengurangan scrap. Cara pencapaiannya yaitu deteksi dini penyebab ketidakakuratan. Lanjut. Tujuan yang ketiga ada efisiensi kalibrasi. Cara pencapaiannya, lakukan tes dalam urutan waktu henti terpendek. Yang terakhir ada closed loop feedback, dan cara pencapaiannya, hasil pengukuran CMM memberi umpan balik untuk kompensasi error. Dengan hasil akhir informasi error mesin yang terus diperbarui atau up to date, dan simulasi tambahan dengan data baru untuk menghitung residual yang lebih akurat. Lanjut, kesimpulan yang saya dapat adalah yang nomor satu, hubungan antara data error mesin dan kemampuan diagnosis CMM semakin detail informasi error yang tersedia, maka semakin baik kemampuan mengidentifikasi penyebab defect. Yang kedua, Monte Carlo simulation efektif untuk menginferensi error yang belum diukur, terutama jika didukung dengan a priori measurement data. Ketiga, ada targeted verification atau calibration memungkinkan pertama, mengurangi jumlah tes yang harus diperlukan. Yang kedua, mengurangi henti mesin. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat, kita masuk ke motivasi untuk implementasi di bidang industri. Yang pertama, sangat relevan untuk low volume, high value machine components. Yang kedua, mengurangi scrap sekaligus mengurangi downtime-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.